Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk proses kuci pada siang hari ini. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan dulu. Saya Nurjani Dayati sebagai host, kemudian Bu Lasiem sebagai coach, dan Pak Tri Suhandono sebagai kuci. Nah, sebelum dilaksanakan, saya akan tanya kepada Bu Las. Nah, Bu Lasiem, ada apa yang sudah dipersiapkan oleh Bulas untuk melakukan proses kucing pada siang hari ini? Nah, terima kasih Bu Nur. Persiapan yang sudah saya lakukan dalam proses kucing pada siang hari ini adalah kucing dengan alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke. Terus kemudian Bu, eh, Ibu ini akan menggunakan kompetensi kucing yang mana? Untuk kompetensi kucing yang akan saya terapkan pada siang hari ini, itu adalah ketiga-tiganya, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu Nur. Ya, itu wah bagus sekali tiga-tiganya dipakai semua ya Bu. Nah, Iya, Bu. selanjutnya kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan dalam proses kucing saat ini? Untuk kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan pada proses kucing kali ini adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot supaya nanti dapat membantu kuci dalam menemukan atau keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi sehingga menemukan solusi-solusi yang tepat. Bagus sekali ini ya kompetensi yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan kucing ini apa, Bu? Untuk indikator ketercapaian dari proses kucing siang hari ini adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang kucing, yaitu Bapak Tri Suhandono. Baiklah, untuk Pak Tri Suhandono dan Bu Lasiem sudah siap untuk melaksanakan kucing pada siang hari ini? Ya, Sudah siap. kalau sudah siap, silahkan waktu dan tempat Ya, saya persilahkan. ya, terima kasih atas waktunya Bu Nur. Selamat Ya, siang Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lasyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tri? Alhamdulillah Bu, baik-baik ini. Nah, terus Ya. untuk kabarnya anak-anak di kelas Bapak, khususnya jurusan RPL atau rencana perangkat lunak, itu bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sudah berjalan baik Bu dalam pembelajaran. Namun ya seperti yang saya sampaikan kemarin, di sini saya mau ngobrol banyak dengan Bu Lasyam katanya ada permasalahan di kelas saya. Bisa ya Bu ya? Mungkin waktunya agak lama. Iya Pak, iya kemarin kan kita sudah sempat komunikasi. Pak Tri kan ingin bertemu secara langsung dengan saya untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di kelas Bapak. Ya. Nah, kira-kira Pak dari tujuan pertemuan kita kali ini itu apa Pak? Tujuan yang ingin nanti saya peroleh permasalahan yang ada di kelas saya, khususnya di rekayasa perangkat lunak nanti, ada solusi buat anak saya. Dalam pembelajaran kan anak saya itu pusing dalam pemrograman. Sehingga dalam diskusi ini saya mengharapkan bantuan Belasium untuk ikut menyelesaikan permasalahan ini. Begitu Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Kalau kenapa kok anak-anak itu merasa pusing Pak? Ya, gini Bagaimana Bu. kondisi keadaan pembelajaran di kelas tersebut? Ya, gini Bu. Saya kan seorang guru SMK, jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, dalam pembelajaran itu kan namanya pemrograman itu tiap hari bergelut dengan coding.
Anak-anak Oh saya iya ya itu Pak. kalau ketika masuk kelas itu coding lagi ya Pak, coding lagi. Pusing Pak saya gitu. Nah, Oh ya iya ya sehingga Pak. dalam pembelajaran saya juga sudah apa ya, dalam melakukan pembelajaran saya sudah mulai bagaimana kemampuan anak dari awal. Saya tahu dan paham anak-anak saya itu dalam pemrograman masih kurang. Ya, karena latar belakang sekolah di pinggiran seperti itu. Nah, saya sudah melakukan pembelajaran klasikal, menuntun anak, praktek di depan kelas, sehingga anak-anak juga mengikuti. Nah, ternyata pembelajaran saya itu belum maksimal. Ketika ada masalah dengan coding yang error, anak tidak bisa menyelesaikan. Jadi yang menyelesaikan saya sendiri permasalahannya. Nah, seperti itu. Oh, berarti dari Bapak kembali ke Bapak ya Pak ya. Iya gitu. Kemudian ini tadi pembelajaran Bapak kan sudah melakukan pembimbingan secara klasikal ya Pak. Iya. Sudah memandu anak dari step ke step berikutnya dalam setiap materi atau topik yang ada. Iya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang akan Pak Tri harapkan atau yang diinginkan dari pembelajaran secara klasikal tersebut? Ya, saya harapkan sebenarnya anak-anak itu saya pengenkan bisa belajar mandiri, kan sekarang itu eranya terbuka, entah informasi, internet terbuka, ada tutorial di YouTube. Nah, saya harapkan itu anak-anak ketika pemrograman itu bisa membukalah melihat tutorial di YouTube, sehingga ya mengurangi ketergantungan kepada saya seorang guru. Jadi dengan YouTube, melihat YouTube, saya harapkan anak-anak itu bisa menyelesaikan errornya di mana, kesalahannya di mana, secara sendiri, secara mandiri. Nah, harapan saya seperti itu, Bu. Oh, jadi jadi Pak Tri itu menginginkan anak itu bisa belajar secara mandiri ya Pak ya. Iya. Kemudian itu dari belajar mandiri tersebut, anak-anak itu akan mengerti dengan sendirinya. Bisa praktek sendiri, kemudian bisa mengetahui errornya itu di mana, kemudian kesalahan program. Anak-anak Bapak yang ada di jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak tersebut, akan terus menggali ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Betul. Iya, betul. Itu dari TikTok yang untuk belajar ya Pak ya. Iya, betul. Nah, dari hal tersebut Pak, kira-kira dari skala keberhasilan itu kan ada 1 sampai 10. Kira-kira dari pencapaian tersebut sekarang yang ada di Pak Tri itu ada di skala berapa, Pak? Ya, saya dalam melakukan pembelajaran di kelas itu sekarang baru taraf di skala 6, Bu. Ya, dengan skala 6 itu asumsi saya yaitu anak bisa praktek karena saya bimbing. Ketika saya lepas nggak bisa. Itu dalam skala 6-nya. Iya. Masih harus ada bimbingan penuh dari gurunya ya Pak ya. Iya, anak belum bisa mandiri. Betul. Pak, Bapak Tri ini akan ingin meningkatkan ke skala berapa? Bisa dijelaskan Pak? Ya, saya berusaha dan menginginkan nanti saya tingkatkan di skala 8 lah. Dalam artian anak sudah bisa secara mandiri membuat program atau coding sendiri dari YouTube, dari tutorial. Walaupun nanti ketika ada error masih bertanya-tanya pada saya, tidak apa-apa itu. Kan wajar ya anak baru belajar gitu. Iya. Gitu. Intinya di sini berarti anak sudah bisa praktek sendiri, bisa mengetahui error atau kesalahannya ya Pak ya. Iya. Kemudian meskipun nanti terjadi kesalahan boleh bertanya, tapi setidaknya itu juga anak sudah mandiri nggih? Iya, betul. Nggih. Iya, Bu. Nah, kira-kira kekuatan atau usaha apa yang akan dilakukan Pak Tri untuk mencapai keberhasilan tersebut, Pak? Ya, sementara dalam pembelajaran itu harus lengkap dengan RPP ya, Bu. Biar dalam pelaksanaan pembelajaran itu dapat berjalan baik.
Maka langkah awal nanti saya masukkan media pembelajaran video tutorial itu ke dalam RPP saya. Dan kaitannya dengan bahan-bahan praktek misalnya PC dan laptop itu juga saya masukkan untuk memperlancar nanti rencana saya ke depannya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Bisa ya Bu ya? Ya kayaknya dimasukkan Wah, ke RPP dulu. iya. Iya Pak, sekarang kan untuk media pembelajaran berupa video tutorial, sepertinya anak-anak itu kan lebih suka dan dia juga lebih paham terhadap tutorial. Karena anak-anak sekarang kan semuanya pada melek teknologi ya Pak ya. Iya. Jadi sudah tidak gagap lagi dengan teknologi. Anak kan sudah tidak bisa lepas dari IT yang ada. Ya bagus sekali Pak usahanya. Iya. Nah, kira-kira Pak, apa sih rencana aksi yang akan Pak Tri jalankan untuk bisa menjalankannya? Ya, nanti tadi sudah dimasukkan di RPP. Nah, setelah itu saya akan mencoba membuat video tutorial. Jadi saya nanti membuat video tutorial, membuat aplikasi. Terus nanti ketika pembelajaran juga saya tayangkan di kelas, ya dengan harapan anak lebih paham lagi itu. Terus ketika video tutorial itu sudah ditayangkan, nah nanti baru anak saya berikan tugas yang sejenis itu untuk ngecek kompetensi anak. Mungkin kayaknya lebih efektif itu ya Bu ya kayaknya. Iya, kemudian untuk video tutorialnya nanti dari Bapak sendiri ya sebagai pelakunya. Iya. Jadi kan nanti anak sudah mengenal Bapak, oh berarti pembelajarannya seperti ini, ya berasal dari kreativitas Bapak sendiri ya. Iya. Seperti itu kan nanti akan lebih menarik Pak. Iya, betul ya. Ya, kemudian kan juga ada tambahan software dalam alat-alat bahan praktek ya Pak ya. Iya. Jadi kan lebih mendukung. Iya. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut untuk pembuatan video pembelajaran? Kalau video pembelajaran ya cepat-cepatnya mungkin nanti malam saya akan buatnya untuk pembelajaran minggu depan karena video pembelajaran prosesnya agak lama. Dalam satu topik harus mungkin selesai satu malam. Nah, saya harapkan nanti minggu depan sudah saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Itu mungkin 1-2 hari sudah selesai dalam satu topik. Mungkin nih bisa itu Bu. Wah, keren sekali Pak. Iya ya, karena di sini kan Bapak juga sudah terbiasa. Gak apa-apa Pak, selain untuk video pembelajaran, Bapak juga punya ini loh peluang untuk menjadi YouTuber, ya kan Pak? Iya kan dari hasil video yang Bapak unggah itu nanti bisa jadi YouTuber Pak. Oh iya ya. Belum kepikiran. Nah, selanjutnya Pak Tri, kira-kira, iya Pak, kan kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Jadi meskipun kita sebagai seorang guru, dengan kita mengupload video-video pembelajaran kita nanti bisa menjadi seorang YouTuber. Iya, betul. Ya, oke. Dalam menjalankannya itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya, ketika anak nanti masuk di kelas, saya harus mempersiapkan segalanya dulu. Mau dari perangkat, kalau koneksi YouTube berarti saya harus menyiapkan internetnya, terus untuk PC-nya. Dan sudah mengupload tadi yang Bu Lasyam sampaikan, ngupload di YouTube ya nyicil jadi YouTuber nanti. Kalau nanti diakses anak di kelas 36 kan nanti banyak penggemarnya. Ya mungkin itu ya. Iya Pak, makanya kan tinggal minta di subscribe sama like seperti itu Pak. Iya betul. Ya seperti itu ya Pak ya untuk ukuran keberhasilannya. Terus ini Pak, kira-kira Pak Tri dalam menjalankannya itu ada kendala tidak, Pak? Ya, kendalanya di sini ya karena anak-anak kami itu kan di wilayah pinggiran, dari anak-anak yang menengah ke bawah
terus laptop tidak punya. Nah, itu kendalanya ketika pembelajarannya di sekolah saja kan sampai di rumah mungkin lupa. Nah, besok ngulang lagi, tanya lagi. Iya, kurang Apa lagi, efektif Pak? ya, Pak. Iya, seperti itu. Nah, itu kendalanya seperti itu, Bu. Nah, kira-kira Pak untuk mengatasi kendala tersebut apa yang akan Bapak laksanakan? Dari anak yang tidak memiliki laptop di rumah. Ya mungkin salah satunya cara kita hanya setelah jam pembelajaran selesai masih ada waktu, nanti anak-anak saya tambahkan 1-2 jam pelajaran untuk apa ya, mengulang kembali pelajaran yang sudah didapatkan. Nah, diharapkan itu sebagai latih anak-anak, karena di rumah nggak punya laptop, kita harus memberikan media tambahan kepada anak. Itu saya kira juga akan efektif, Bu, menolong anak gitu. Wah, bagus sekali, Pak. Berarti nanti Pak Tri akan menambahkan jam ekstra ya di luar, kemudian nanti anak-anak akan latihan untuk menggunakan perangkat yang ada di sekolah. Wah, keren Pak, itu keren sekali. Ya. Selanjutnya Pak, di sini tadi kan Pak Tri kan sudah ada kendala dan juga cara Bapak rencanakan dalam mengimplementasikan hal-hal tersebut itu kira-kira apa, Pak? Ya, mungkin yang pertama ketika pembelajaran di kelas saya harus menyiapkan video pembelajaran dulu. Sebelum KBM jadi harus sudah ready semuanya sehingga KBM berjalan lancar. Yang kedua, meluangkan waktu bagi anak-anak untuk tambahan jam pelajaran sehabis pembelajaran. Yang ketiga, saya harus menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan tersebut. Nah, itu harus saya lakukan sebagai komitmen dari rencana aksi saya. Ya, oke Pak Tri, dari komitmen yang akan Bapak jalankan dengan menyiapkan video-video pembelajaran sebelum proses KBM dimulai, kemudian untuk sarana prasarana pada saat melakukan penambahan jam pelajaran, kira-kira Pak Tri itu membutuhkan dukungan yang lain tidak Pak? Atau dukungan dari siapa? Oh iya Bu, untuk melaksanakan itu saya banyak butuh dukungan. Terutama ya rekan sejawat satu jurusan dulu untuk membantu saya nyaman, karena labnya kan miliknya banyak, jadi banyak kelas yang menggunakan. Saya harus komunikasi dulu dengan teman-teman yang ada di jurusan. Terus yang kedua kaitannya dengan penambahan jam, mungkin saya minta izin dulu ke kurikulum untuk menambahkan jam pelajaran. Ya Pak. Iya. Terus tidak lupa nanti mungkin minta izin dulu juga kepala sekolah kaitannya penggunaan ruangan di luar jam pelajaran. Kalau ada permasalahan trouble dan sebagainya, nanti juga saya menghubungi sarprasnya di SMK, Bu. Biar nanti semuanya berjalan lancar. Ya. Jadi seperti itu ya, berarti yang Bapak butuhkan di sini adalah yang pertama khususnya adalah rekan-rekan MGMP di jurusan LPL. Kemudian nanti Pak Tri juga membutuhkan dukungan dari Waka Kurikulum berkaitan dengan tambahan jam pembelajaran. Iya, selanjutnya juga meminta izin kepada kepala sekolah dan juga Waka Sapras tentang penggunaan alat-alat atau bahan yang akan digunakan untuk praktek pembelajaran. Nah, kira-kira Pak, ini apa Pak tindak lanjut setelah proses coaching kita kali ini? Ya, tindak lanjut pertama saya, yang pertama ya membuat video pembelajaran. Yang kedua berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang ketiga dengan Waka Kurikulum, Warga Sapra, dan kepala sekolah. Dan nanti setelah rencana aksi ini saya lakukan, mungkin saya akan menghubungi Bu Lasyem lagi untuk mengabarkan keberhasilan dari rencana aksi ini. Ya mungkin dalam 1 minggu lah nanti kita lihat hasilnya. Oh iya Pak, itu saya tunggu. Iya.
Itu yang saya tunggu, Pak. Bagaimana dari rencana-rencana yang telah Pak Tri susun ini, bagaimana keberhasilannya? Saya sangat menunggu sekali dari hasil yang telah diimplementasikan oleh Pak Tri. Sehingga apa? Nanti dari hasil-hasil tersebut bisa juga Pak menjadi pembelajaran untuk saya meskipun kita beda jurusan, tapi hal tersebut kan juga sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa dan juga untuk menghindari anak yang hanya minta bimbingan-bimbingan dari Bapak Ibu guru. Iya. Kita semua kan juga ingin bahwa anak-anak didik kita itu bisa mandiri dan juga berprofil pelajar Pancasila. Sehingga kita apa Pak, hadirnya di kelas itu benar-benar dinantikan ataupun dirindukan oleh anak-anak. Seperti itu ya Pak ya, nanti saya tunggu ya. Berarti 1 minggu lagi ya Pak ya kita bertemu. Iya, betul. Ya. Ini. Ya, mungkin masih ada lagi Pak Tri yang akan disampaikan. Ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Lasiem, ternyata luar biasa. Dengan ngobrol dengan Bu Lasiem, ya ternyata permasalahan saya dapat terpecahkan. Semoga nanti dari kegiatan ini rencana saya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak sekali. Ya, amin. Sama-sama Pak Tri. Saya juga terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya tentang kegiatan pembelajaran yang ada di jurusan Bapak. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lasiem. Ya, sama-sama Pak Tri. Waktu saya kembalikan kepada host ataupun kepada observer, kepada Bu Nurjanah, waktu saya persilahkan. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali tadi hasil coachingnya antara Bulas dengan Pak Tri. Nah, untuk selanjutnya, ini setelah saya amati, nah saya mau menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bulas. Nah, kira-kira menanyakan indikator keberhasilan dari diskusi coaching kali ini apa, Bu? Untuk indikator keberhasilan yang telah saya laksanakan dengan Pak Tri, bahwa di sini Pak Tri itu akan melaksanakan aksi, yaitu dengan melakukan rencana aksi berupa menambah video-video pembelajaran, berupa video tutorial, kemudian memakai software desktop yang memadai, kemudian yang mudah dipahami juga tanpa adanya coding dan tidak membuat anak-anak menjadi pusing, dan juga membuat contoh-contoh program yang lebih menarik dan juga menyenangkan. Seperti itu, Bu Nur. Oh ya, jadi Bulas sudah bisa mengambil kesimpulan dari hasil coaching antara Pak Tri dengan Bulas. Nah, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan catatan dari hasil pengamatan saya. Nah, dari hasil pengamatan saya di sini, proses coaching ini tadi berjalan dengan baik dan ada chemistry yang baik antara coach dengan coaching. Nah, saya menilai ini untuk berjalannya komunikasi ini santai, namun tetap berada dalam kondisi yang menyenangkan. Kemudian semua alur tirta ini sudah dilaksanakan semua. Nah, kemudian dari coach ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali pemikiran dan gagasan dari coach untuk menyampaikan pemikirannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Terus kemudian dari coach sendiri itu bisa menyampaikan dengan jelas idenya, gagasannya, yang akan dilaksanakan untuk menumbuhkan kemandirian pada anak ketika pembelajaran perangkat lunak ya. Dan kemudian coach ini juga menyampaikan bahwa akan menggunakan metode atau strategi agar anak-anak tersebut nyaman dan senang dalam mengikuti pembelajaran perangkat lunak di sini. Nah, untuk selanjutnya ini pada Bulas. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Tadi kan mengembangkan sebagai pendengar yang aktif. Nah, ini akan mengembangkan lagi kompetensi yang mana? Terima kasih. Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan lagi, selain tadi mendengarkan aktif, itu adalah dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Sehingga apa? Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut mampu menggali ide-ide dari Kuci, khususnya Bapak Tri Suhandono, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti itu. Oke, semoga dengan berbeda kompetensi yang akan dilakukan oleh Bulas, ini bukan Bulas semakin memiliki kompetensi yang baik sebagai sebagai coach. Nah, baiklah untuk acara proses coaching ini pada siang hari ini sudah selesai. Semoga Pak Tri bisa menjalankan rencana aksinya dengan baik untuk anak-anak, dan anak-anak tidak pusing lagi, bisa mandiri, dan kemudian bisa sukses dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-harinya. Terima kasih Pak Tri, Bulas. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.